Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Yudo selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Selamat malam teman-teman rombongan belajar mata kuliah bisnis digital. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Risanul Kamil dengan NIM 72114202001 yang akan mempresentasikan mengenai e-environment pada mata kuliah bisnis digital. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari e-environment. E-environment ini merupakan singkatan dari Electronic Environment atau yang lebih kita kenal dengan lingkungan yang bersifat elektronik. Dan saat ini e-environment sudah mulai dikembangkan dan digunakan oleh beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun di internasional. Nah, pada capture ini kita akan mengetahui bahwa faktor-faktor e-environment ini biasanya disebut dengan SLAP atau pengertiannya ada sosial, legal, economic, politik, and teknologi. Nah, dari kelima faktor tersebut kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu faktor sosial atau sosial itu termasuk terpengaruh persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai kegiatan. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor hukum dan etika atau legal yang dapat melegalkan dan dapat dipromosikan serta dijual secara online. Jadi pemerintah ini ikut dengan atas nama masyarakat berupaya melindungi hak individu atas privasi yang melegalkan bisnis secara online. Dan nantinya juga akan dibentuk undang-undang tersendiri mengenai bisnis online atau e-commerce kita biasa sebutnya. Nah, yang ketiga itu ada faktor ekonomi atau economic. Nah, yaitu variasi kinerja di berbagai negara dan daerah yang dipengaruhi oleh pola pengeluaran dan perdagangan internasional. Yang keempat ada faktor politik atau politik, di mana pemerintah nasional dan organisasi transnasional itu memiliki peran penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan dan aturan yang diatur. Gitu. Nah, nanti tujuannya agar lebih lingkungan hidupnya ini tidak membahayakan dunia gitu. Nah, faktor teknologi juga merupakan teknologi yang menawarkan peluang berdasarkan cara produk bisa dipasarkan secara online gitu. Nah, ini ada konsep dasar dari environment economy, di mana bidang ekonomi membantu pengguna kebijakan desain lingkungan yang sesuai dan menganalisis efek dan manfaat yang ada atau usulan kebijakan. Wait, sorry. Nah, kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan ini menciptakan kerugian secara sekarang ataupun dapat menciptakan kerugian di masa mendatang. Bagi manusia dalam bentuk kesehatan yang rusak, produktivitas rendah, sumber daya alam yang akan habis, dan kenikmatan mengurangi sifat ekonomi. Nah, lingkungan juga berusaha untuk mengukur kerugian ini dan menentukan cara yang paling efisien untuk menguranginya, serta untuk membandingkan biaya kerusakan lingkungan dengan biaya yang ringan. Nah, masalah lingkungan ini juga dapat ada kelebihannya pula gitu, yang mana kelebihannya itu ada yang pertama lebih sedikit kendaraan, kemudian yang kedua ada persyaratan inventaris yang lebih rendah, kemudian ada juga lebih sedikit bahan cetak, kemudian kalau kelebihan selanjutnya ada kemasan yang berkurang, lebih sedikit limbah juga, dan juga dematerialisasi gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya keberhasilan dari suatu proyek itu diberikan tergantung pada tiga hal. Yang pertama yaitu tekun perencanaan dengan event organizer,
Yang kedua, pemilihan dan penyusunan komponen berbagai teknologi dan penyebaran mereka dengan mitra proyek berkualitas dan berpengalamannya tentunya. Ketiga juga ada perhatian manajemen yang teliti untuk berbagai tingkat detail dan selama umur proyek. Ini ada dampak e-bisnis, e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi terjadinya yang mana mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma bisnis gitu. Nah, implementasi dari e-bisnis ini menuntut pergeseran paradigma secara fundamental dari yang semula marketplace yang menekankan interaksi secara fisik antara penjual dan pembeli menjadi marketplace yang mengandalkan transaksi elektronik. Nah, pergeseran ini ditandai dengan perubahan dari geographic business model atau location based menjadi global business model atau virtual marketplace. Ya, mana kita ketahui juga ya, di mana di chapter sebelumnya atau di bab sebelumnya itu kita juga telah membahas mengenai B2B serta B2C atau business to business atau business to customer gitu. Nah, eh, ketika kita melihat pasar juga ternyata pada pasarnya itu bisnis B2B atau business to business itu akan lebih kompleks daripada business to customer karena memang business to customer cuman mengandalkan penjualan saja gitu di mana customer menyukai produk yang dijual maka akan tinggal membeli. Sedangkan business to business akan lebih kompleks karena eh, berbagai prosedur dan peraturan yang telah ada. Nah, kemunculan dari e-commerce ini memberikan beberapa dampak positif bagi aktivitas pemasaran, yang mana diantaranya adalah yang pertama itu memudahkan promosi produk dan jasa serta secara interaktif dan real time melalui saluran komunikasi langsung seperti internet. Yang kedua ada menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. Yang ketiga ada memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk digitalisasi. Ya, yang mana contohnya yaitu perangkat lunak dan musik. Yang keempat yaitu ada menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif, terutama untuk pemasaran internasional. Mulai dari pemasaran hingga pengiriman produk. Nah, ini kita tentu ketahui lah ketika kita menggunakan e-commerce itu akan lebih efisien gitu. Yang itu sangat berdampak positif bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh e-environment dalam masyarakat. Di antara faktor-faktor eksternal tadi, kita di sini ada tekanan kompetitif yang merupakan pendorong yang relatif penting dari permintaan. Pemerintah yang melakukan promosi dan insentif berdampak kecil menunjukkan bahwa e-commerce adalah hal yang terutama didorong oleh kekuatan pasar. Namun, dampak kebijakan pemerintah ini lebih besar untuk negara berkembang, di mana mungkin ada lebih sedikit sumber daya atau insentif pasar untuk pasar online. Pengaruh terhadap masyarakat secara nyata juga berdampak besar-besaran. Hal ini dapat ditunjukkan dari perilaku masyarakat yang sadar akan lingkungannya. Kemudian faktor sosial menganalisis posisi perusahaan dalam masyarakat dan sikap terhadap isu-isu sosial. Pemilik usaha datang untuk memahami bisnis yang merupakan bagian dari masyarakat dan demikian dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang tinggi dan kebutuhan pelanggan yang penting untuk menyadari semua tren sosial yang menentukan perilaku pelanggan dan ekonomi dianggap sebagai faktor paling penting. Hal ini dikarenakan sebagai patokan oleh suatu perusahaan dalam melakukan pengoperasional bisnis. Terdapat beberapa indikator yang dianggap sebagai faktor penting lain yang menunjang beroperasinya suatu perusahaan seperti tingkat inflasi, hutang negara, produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya kita tahu bahwa e-bisnis dan e-commerce adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan ekonomi kita. Atau dengan kata lain,
Dengan kata lain, kita bisa memulai berbisnis dengan cara yang begitu mudah, di mana kemudahannya juga membuat kita tidak perlu bertatap muka langsung dengan orang lain dan tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak untuk modal bisnis yang kita akan laksanakan. Sehingga bisnis kita bisa lebih efektif dan efisien. Di zaman yang modern ini, akses informasi perkembangannya sudah semakin cepat dan canggih, sehingga mengubah paradigma dalam berbisnis. Namun, bisnis konvensional, maksudnya bisnis secara real ya, itu tetap sangat diperlukan. Walaupun semakin lama akan dapat tergantikan oleh em, elektronik atau kita juga tahu bahwa ada artificial intelligence. Nah, semakin berkembangnya dunia saat ini, kita dituntut untuk meningkatkan sistem teknologi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan ada sistem teknologi yang baik dan berkualitas, tentunya kita juga dapat bias bersaing dengan negara-negara lain dalam dunia bisnis secara global gitu. Nah, eh, dalam e-environment ini kita juga harus berhati-hati dalam berbisnis karena mungkin suatu saat nanti lingkungan kita juga akan terganggu dengan adanya internet atau elektronik-elektronik yang semakin canggih. Maka kita harus juga lebih berhati-hati dalam mengembangkan suatu bisnis atau teknologi yang akan kita tempuh. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan kepada teman-teman dan juga Bapak Yudo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.